Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita Allah perkenankan kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah kembali kita akan sama-sama mendengarkan kajian Rabuan BSMI malam ini dari Dr. Happy Andi Bustami. Insya Allah beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita juga insya Allah selalu ditemani oleh Dr. Basuki dan Dr. Rita. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir ya. Kalau saya jarang-jarang hadir, tapi kalau beliau insya Allah hadir terus tiap pekan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pula kepada junjungan kita, pauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Baik, para jamaah kajian Rabuan, saya akan bacakan terlebih dahulu ya susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu pertama akan ada pembukaan, kemudian langsung dilanjutkan oleh materi inti, dan terakhir penutupan. Materi kita pada malam hari ini yaitu berjudul Hadisul Ifki atau berita hoak di zaman Nabi. Jadi zaman Nabi ternyata berulang juga di zaman-zaman sekarang ya. Ada berita hoak juga di zaman Nabi. Mungkin insya Allah kita akan dapatkan materi tersebut dari Ustadz Happy Andi Bustami, MA, MPDI. Beliau ini saya bacakan sedikit biodata singkat beliau. Beliau lahir di Batu Raja 5 November 1975, memiliki 5 orang anak. Beliau adalah latar pendidikan beliau Lipia Jakarta, kemudian S2 Pemikiran Politik Islam di IAI Al-Aqidah Jakarta, S2-nya Manajemen Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan S3 beliau Manajemen Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun. Yang menarik, beliau punya motto, membacalah Anda akan mengenal dunia, menulislah Anda akan dikenal dunia. Beliau adalah seorang penulis dengan puluhan buku, 57 judul buku yang sudah terbit, 13 diantaranya terbit di Malaysia. Itu biodata singkat beliau. Antum semua bisa melihat di happyandi.com. Oke, Bapak Ibu jamaah kajian Rabuan malam hari ini, mari kita sama-sama buka kajian ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 20.20, kita masuk ke materi inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bustami, yang insya Allah akan kita dengarkan sampai dengan pukul 21.00. Pada Ustadz Happy, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifk usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum
likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Shadaqallah. Para jemaah sekalian, wabil khusus para peserta kajian Rebuan BSMI, Pak Basuki, Dr. Prita, host kita hari ini Mas Cahyo, serta yang lainnya. Ada 27 partisipan yang tergabung di aplikasi Zoom, dan mohon izin ada satu kamera kecil juga saya aktifkan di ujung sana untuk record acara ini live di YouTube saya. Bagian dari dokumentasi ya, juga bagian dari syiar insyaallah ya. Baik, selama 30 menit kurang nanti insyaallah kita sisakan untuk diskusi. Kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya ini adalah lanjutan dari tema kajian kita yang sebelumnya ya. Pada peristiwa atau kajian sebelumnya kita sudah membahas 3 perang besar yang terjadi di masa Rasulullah SAW, Badar, Uhud, Khandaq, ya, yang saya rangkum dalam buku saya dengan tema besar Trilogi Kemenangan. Ya, Badar, Uhud, Khandaq ini satu paket, ya, di mana Rasulullah menghadapi musuh dalam tanda kutip ya, dengan komando kafir Quraisy. Ya, walaupun ada pernak-pernik pengaruh ya unsur lain, tapi utamanya adalah kafir Quraisy. Kita sudah selesaikan ya, ditambah juga dengan insert ya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya ya, setelah perang Badar, setelah Uhud, dan terakhir kita sudah bahas setelah perang Khandaq ada 3 atau 4 peristiwa besar, antara lain pengusiran ya, atau perang melawan Bani Quraidzah yang berkhianat pada perang Khandaq tersebut. Lalu kemudian ada juga perang Bani Mustaliq ya, di mana Rasulullah diancam oleh orang-orang Bani Mustaliq, lalu kemudian beliau samperin. Kemudian kita juga sudah bahas peristiwa kecil yang menyebabkan turunnya surat Al-Munafiqun ya, dan juga pernikahan Rasulullah dengan istrinya Juwairiyah bintul Haris sepulang dari perang Bani Mustaliq itu ya. Nah, ada satu peristiwa lagi yang sengaja dibuat terpisah supaya kajiannya lebih dalam, dengan tema utama Haditsul Ifki ya, Haditsul Al-Ifki, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nur ayat 11 ya, yang saya bacakan pada awal tadi ya. Innal ladzina ja'u bil ifki ya. Sungguhnya orang-orang yang datang dengan berita ifk ya, berita dusta, berita hoax. Makanya diterjemahkan dengan bahasa kekinian, tema kita ini adalah berita hoax di zaman Rasulullah SAW ya. Dan tadi sampaikan oleh host kita, ini relate banget dengan kondisi kita sekarang, di mana seiring dengan kemajuan dunia informasi ya, dan teknologi, tentu saja mewaspadai berita hoax ini menjadi hal yang sangat penting ya. Saya 10 tahun hampir bergelut di dunia jurnalistik, di dunia pemberitaan, dan satu hal yang betul-betul kami junjung adalah tentang validasi berita ya, validasi berita. Apalagi kami waktu itu bekerja di sebuah majalah. Begitu terbit ya, cetak 60-70 ribu eksemplar, itu kalau salah nggak bisa di-delete ya. Kalau sekarang enak ya. Naikkan beritanya, begitu salah ada yang mengkritik sudah hapus, hilang gitu ya. Kecuali ada yang sempat men-screenshot gitu ya. Tapi dulu nggak bisa tuh ya. Saya ingat banget saya pernah bikin cerpen, lalu kemudian naik. Bagi saya cerpen itu istimewa ya, dan banyak juga yang memberikan komentar positifnya. Pas cetak ya, bagian akhirnya itu satu paragraf Pak Dokter hilang. Nama saya di ujung itu. Nama penulis kan di ujung biasanya kan.
cerpen ya, ditulis by siapa gitu kan. Itu terpotong ya, begitu cetak, wah ya. Kata teman-teman lewat, mohon maaf Ustadz katanya. Nah, nanti pekan depan atau edisi depan kita ralat. Iya, tapi saya bilang siapa yang akan baca edisi depan? Belum tentu dibaca yang sekarang gitu kan. Jadi ini fatal. Ya, tapi ya, apa boleh buat? Ya. Makanya kami dulu ada QC-nya, quality control. Ya, tapi tetap saja namanya manusia. Bahkan dulu ketika Bali dibom ya, kami menyajikan berita besar di covernya itu dengan judulnya Bali diserang. Bali diserang oleh teman-teman desain yang memang lemah dari sisi ejaan gitu kan. Memang mereka nggak ngurusin ejaan gitu ya, tulisan. Yang penting covernya bagus. Ditulislah ya Bali di serangnya dipisah, di dengan serang. Jadi bacanya kan Bali di Serang jadinya. Mestinya di dengan serang itu digabung dalam ejaan. Itu hampir naik cetak dan kemudian kita tarik ulang. Nah, jadi kami menjunjung tinggi ya validasi berita dalam dunia pemberitaan ya, tapi tidak dengan hari ini. Ya, hari ini siapapun bisa menulis apapun di media sosial ya, dan sulit kita koreksi kevalidan berita tersebut benar atau tidak. Ya, makanya Ustadz Abdul Somad itu memberikan warning ya dengan kalimat beliau, saring ya sebelum sharing. Ya, jadi saring dulu ya sebelum di-share ke yang lain. Jadi tidak semua informasi yang masuk ke handphone kita itu harus di-share. Ya, divalidasi dulu benar atau tidak. Kalaupun benar, ya nggak seluruhnya harus di-share. Bisa jadi harus ditahan. Maka benarlah Nabi mengatakan bahwa tidak semua yang kita dengar itu harus kita ucapkan. Laisa kullu ma tasma', tidak semua yang masuk ke telinga kita harus kita sampaikan gitu ya. Nah, merebaknya berita hoax yang kemudian hari ini apalagi jelang pilpres, jelang pemilu, ya, saling menjatuhkan lawan, ini hal yang tidak terpuji tapi mewarnai dunia kita hari ini. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terjadi hal seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kisahnya kita akan bahas, insya Allah ya. Saya izin share PowerPoint-nya ya. Ya, ini bagian dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah ya. Oke, menyebab tragedi Hadisul Ifki. Ya, demikian kira-kira judulnya. Baik. Kita mulai dari sini ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa Rasulullah mendatangi sebuah kabilah namanya kabilah Bani Mustaliq. Mungkin sekitar 150 atau 200 km ya jaraknya dari Madinah arah ke Mekah ya. Di bagian selatan ya kota Madinah, di sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Muraisi' ya. Maka perang ini juga disebut dengan perang Muraisi' ya, atau Bi'ru Muraisi'. Nah, sekembali dari perang Bani Mustaliq atau perang Bani Muraisi' ini ya, perjalanan kalau kita perkirakan 200 kilo ya, 200 kilo perjalanan. Kalau satu hari, satu malam itu bisa ditempuh 40 kilo, berarti butuh sekitar 5 hari perjalanan. Ya, sekitar ini kira-kira aja ya. Karena kemampuan jalan orang waktu itu sehari semalam itu maksimal 40 kilo. Rata-rata ya. Jarak tempuhnya. Makanya Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu sekitar 8 hari. Ya, itu cepat ya, pakai unta. Tapi kalau jalan kaki ya kurang dari itu ya. Perjalanannya lebih lama. Seperti Ali bin Abi Thalib itu sekitar 12 atau 13 hari jalan kaki. Ya, Makkah Madinah 480 sekian kilo. Nah, tentu saja ya ini membutuhkan istirahat dan suatu saat di suatu tempat Rasulullah menghentikan pasukannya dan mereka pun istirahat. Ya. Turun semua dari kendaraan, ya, adalah Aisyah radhiyallahu anha waktu itu ikut dalam peristiwa ini. Dan ini kebiasaan Rasulullah ketika bepergian jauh, beliau senantiasa membawa istri. Karena istrinya banyak, maka diundi, ya, diundi. Siapa yang namanya keluar, nah dia yang ikut.
Jadi demikian rumusnya ya. Aisyah waktu itu naik di atas unta, untanya itu diamankan gitu ya, dipayungi dengan haudash kalau bahasa Arabnya ya. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan sekedup gitu ya. Mungkin bentuknya kira-kira seperti inilah kalau digambar ya. Nah, jemaah yang dari Zoom mungkin bisa lihat. Jadi unta ya yang di atasnya itu ada rumah-rumahan begitu kira-kira ya. Ini biasanya para wanita ya atau anak-anak, nah ditaruh di sini nih biasanya, sehingga mereka tidak kepanasan dan mungkin juga kalau hujan tidak kehujanan. Ya. Nah, jadi dan yang jelas aurat mereka lebih tertutup. Ya, jadi mereka bisa membuka jilbabnya ketika berada di dalam ini, merapikan pakaiannya dan seterusnya. Dalam perjalanan yang berhari-hari, bayangin 4 harian, ya, jadi sungguh melelahkan. Maka di suatu tempat mereka istirahat dan Aisyah radhiyallahu anha juga diturunkan, turun dari untanya dan sebagaimana kebiasaan kita hari ini, kalau melakukan perjalanan panjang, gitu ya, lalu istirahat, yang pertama kali kita cari adalah toilet. Selalu begitu, selalu begitu. Kami melakukan perjalanan umroh, kalau sekarang sudah enak udah pakai kereta api. Ketika masih pakai bus, ya berhenti itu yang pertama kali cari toilet, toilet mana, toilet mana ya. Nah demikian juga dengan mereka waktu itu, maka mereka pun bertebaran mencari al-khala, ya, zahabu ilal khala. Al-khala itu bahasa sekarangnya ya toilet, gitu ya. Tapi pada makna aslinya khala itu adalah tempat yang tersembunyi. Al-khala, tempat yang sepi. Ya. Dan demikian sunnahnya. Menjauh, lalu kemudian kira-kira la yushamu rihuhu, tidak kecium aromanya gitu ya. Dan tidak kedengaran juga suaranya. Jadi menjauh, menyebar, menjadi tempat yang nyaman bagi mereka ya. Ini toilet umumnya begitu kira-kira waktu itu ya. Di balik bebatuan, di balik apa namanya bongkahan batu besar ya, kemudian gunung-gunung kecil ya. Jadi mereka bertebaran mencari. Aisyah juga demikian, sebagaimana yang lain. Ya, dia pergi menjauh dari tempat istirahat tenda utama ini ya. Dan setelah Aisyah radhiyallahu anha menyelesaikan hajatnya, sebagaimana yang lain juga, beliau kembali lagi ke tempat istirahat semula. Ya, kemudian masuk ke dalam sekedupnya yang diturunkan di bawah ya, dan setelah itu kemudian dia merapikan pakaiannya ya, di dalam sekedup tersebut dirapikan. Dia baru ngeh bahwa ada yang hilang dari dirinya yaitu kalungnya. Ya, dia dan itu baru ketahuan ketika dia merapikan pakaian ketika saat berada dalam sekedup itu ya, dalam tenda atau tempat di atas unta itu ya. Dan dia yakin banget bahwa kalungnya itu ya, terjatuh ketika dia menyelesaikan hajatnya tadi. Maka tanpa berpikir panjang dan tidak juga sempat pamit kepada yang lain, berangkatlah Aisyah. Ya. Dan betul, ya, dia ketinggalan kalungnya tempat tersebut. Nah, pasukan tidak tahu kalau Aisyah keluar lagi. Dan atas komando Rasulullah tentu saja, dan sebelumnya mereka juga melihat Rasulullah, Aisyah sudah masuk ke atas segrupnya, sudah naik. Ya, tinggal jalan aja gitu ya. Mereka nggak tahu kalau Aisyah itu keluar. Gitu ya. Nah, berangkatlah pasukan ini jama'akumullah ya, dan kita bayangkan artinya Aisyah ini menyelesaikan hajatnya itu cukup jauh ya. Mungkin sampai nyaris tidak kelihatan gitu kira-kira ya, jauh di padang pasir yang demikian rupa ya. Berangkatlah pasukan ini, Aisyah pun balik ke tempat semula dan tertinggal. Tak seorang pun ya, ada di tempat tersebut, semua sudah berangkat. Ya. Nah, saya kira ini hal yang sangat mungkin terjadi. Ya. Saya punya bibi ya, menceritakan hal yang sama. Pernah dia boncengan dengan suaminya untuk sebuah keperluan ya. Lalu dia turun dari berhentilah keduanya ini, bibi saya ini ya, dengan paman saya yang bawa motor, berhenti di tempat isi pulsa, isi kuota ceritanya gitu kan. Nah,
kemudian bibi saya naik lagi ke boncengan paman saya ya. Lalu kemudian eh, entah ada yang tertinggal, bibi turun lagi. Paman saya nggak tahu, nggak ngerasa, tahu tuh jalan aja gitu kan. Nggak lama kemudian dia nengok istri nggak ada. Sementara sang bibi ini tadi merasa ditinggalkan, ngambek gitu ya. Stop angkot, balik lagi ke rumah. Sementara paman ini tadi balik lagi ke tempat konter, sudah tidak ada lagi. Sudah akhirnya pulang dan ya siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Bibi menganggap bahwa dia yang benar, kenapa ditinggalin ya. Paman juga kenapa nggak nungguin gitu ya. Kan nanti pasti saya jemput ya. Nah artinya kondisi-kondisi seperti sangat-sangat mungkin terjadi. Saya juga pernah mengalami ketika ngontrol anak-anak sekolah rame-rame, kemudian mampir ke warung ya, belanja keperluan dan beberapa turun ya, saya anggap saya absen sudah masuk semua. Nah, saya nggak tahu Pak Dokter kalau istri saya keluar lagi. Dan saya nggak tahu. Begitu jalan kata anak, Abi, Umi ketinggalan. Waduh, karena sekolah dekat ya sudah, ya jalan saja ya. Sering nungguin. Nah, jadi Aisyah juga demikian ya. Berjalanlah pasukan ini dan Aisyah tertinggal. Dan rumusnya nih ya. Kalau ketinggalan jangan kemana-mana. Tunggu aja di situ. Ntar juga ada yang jemput gitu ya. Sebab kalau jalan dan kemudian nyasar malah tambah berbahaya. Nah, ini rumusnya ya. Saya ingatkan juga ke jamaah kalau bimbing umroh, kalau Anda ketinggalan, entah di Uhud, entah Jabal Rahmah, jangan kemana-mana ya, ngerepotin. Tunggu aja, nanti dijemput oleh tim. Ya, aktifkan handphone dan seterusnya, ya, jangan panik. Ya. Nah, yang repot kalau dia ikut bus lain pulang. Kita nyariin seharian di Jabal Uhud, nggak taunya dia udah nyampe hotel. Nah, ini menyulitkan Ustadz gitu ya. Aisyah tahu diri, dia tunggu dan sambil menutup dirinya dengan selimut ya supaya tidak kedinginan dan seterusnya. Rasulullah SAW sebagaimana kebiasaannya jamaah, beliau juga mengangkat atau membuat semacam tim beberapa orang sebagai tim penyisir di belakang. Ini menarik ya. Jadi saat itu yang bertugas Sofwan bin Mu'attal ya, yang berada di belakang. Tugas Sofwan ini emang demikian. Nah, menyisir mungkin ada barang yang terjatuh, mungkin ada yang tertinggal dan seterusnya. Ya. Dan betul begitu dia lewat, ya kaget. Ya. Dan sebelumnya Sofwan bin Mu'attal ini sudah tahu Aisyah dari pakaiannya, bahkan dalam riwayat disebutkan sebelum hijab diwajibkan, sebelum Aisyah dan istri-istri Nabi diperintahkan untuk menutup auratnya dengan hijab gitu kan. Nah, dia pernah lihat wajah Aisyah. Ya, sehingga dia tahu itu Aisyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat Sofwan bin Mu'attal ini ketika melihat Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tanpa bermaksud apa-apa, dengan maksud hanya menolong, maka Sofwan bin Mu'attal ini turun dari untanya dan mempersilakan Bunda Aisyah naik ke atas untanya. Sementara Sofwan bin Mu'attal menuntun unta tersebut menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Tak disebutkan berapa lama perjalanan tersebut ya dalam riwayat, tapi yang pasti ketika keduanya masuk gerbang Madinah Al-Munawwarah, pemandangan Aisyah naik atas unta, lalu unta tersebut dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal ya. Pemandangan ini diolah sedemikian rupa oleh orang-orang munafik, anakumullah ya, dipelintir dengan bumbu-bumbu dan pada akhirnya tersebarlah berita bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, kalau hari ini mungkin kita bisa bayangkan kondisinya gitu kan. Jadi makanya ada disebut dengan menutup peluang agar orang tidak suudzon. Nah, terus terang kemarin Pak Dokter, saya umroh ada seorang wallahu alam saya sampai sekarang nih saya saking tidak pengen keponya gitu kan, saya tidak pengen tahunya, saya nggak tahu dia apakah gadis atau udah janda, saya nggak tahu ya, atau sudah menikah. Dia berangkat sendirian jelas. Ibu-ibu masih muda, saya panggil saya ibu-ibu ya. Dia pas foto-foto, sesi foto-foto, diminta, Ustadz bisa foto bareng gitu kan. Oh baik, saya bilang. Nah, maksudnya foto berdua dengan saya. Saya bilang kalau bisa jangan berdua, ada yang nemanin yang lain. Ya. Saya khawatir diviralkan dan akan jadi fitnah. Jadi beberapa ustadz juga begitu gitu. Jadi mengantisipasi. Jadi kalau foto bareng oke lah ya.
Tapi kalau foto berdua saja dengan wanita yang masih muda dan kemudian nanti diupload di media sosial, wah ini akan menimbulkan prasangka. Walaupun ketika foto itu ada yang lain juga, tapi kan ketika klik dan jadi menjadi berdua doang, gitu kan, tidak ada siapa-siapa. Nah, ini disebut dengan menutup peluang agar orang tidak bersuuzon kepada kita, ya. Jadi pemandangan Aisyah dituntun naik unta oleh Sofwan bin Mu'attal ini, ya, diisukan sedemikian rupa oleh orang-orang munafik, dan viral lah berita ini. Beberapa kaum muslimin ya, juga terpancing dengan hal tersebut sehingga Madinah tersebut guncang, isunya keras, ya, Sofwan berselingkuh dengan Aisyah. Banyak yang menyaksikan dan banyak yang melihat, ya, dan beberapa sahabat Nabi terkemuka juga mengetahui hal tersebut, gitu ya. Nah, repotnya Aisyah radhiyallahu anha waktu itu, ya, karena perjalanan panjang dan lelah, beliau sempat istirahat beberapa hari di rumahnya dan tidak tahu kalau berita ini menyebar. Ya, dia tidak tahu kalau berita ini tersebar, sehingga sebagian kaum muslimin seperti Mistah, Hamna binti Jahash, dan beberapa yang lainnya pun sempat termakan isu dan menyebarkan berita ini. Maka dalam ayat Al-Quran itu sebutkannya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum, kata Allah. Sungguhnya yang ikut menyebarkan berita hoak ini usbatu minkum. Ya, itu sebagian dari kalian. Makanya kita jangan terpancing, ya. Jadi kadang, mohon maaf, berita-berita hoak itu betul-betul diproduksi, dilempar ke media sosial, dan kadang kita umat Islam sendiri terpancing untuk menyebarkan juga, diterbakan isu. Saya tahu persis yang beginian, gitu ya. Pernah di daerah Kalimalang itu ada sebuah rumah dikontrakan 2 lantai, ya. Isinya apa? Kalau saya itu mungkin tidak kurang dari 20, mungkin sampai 30 orang. Anak-anak muda, masing-masing dikasih laptop. Ya, kerjanya apa? Memproduksi hoax dan menyebarkan berita-berita yang tidak benar untuk kepentingan politik, untuk kepentingan yang lainnya, gitu kan. Jadi dalam konteks hadis ifki juga demikian. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum, Allah. Allah beritahu, ya. Nah, ini fitnah, ya. Berita hoax ini adalah fitnah, dan fitnah itu jemaah kalau tidak diwaspadai maka dia akan menimbulkan efek-efek yang lain. Sempat terjadi persetegangan, ya, antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Apalagi dulu kedua kabilah ini memang pernah terlibat peperangan sebelum Nabi datang. Ini disebut dengan perang Bu'ats, ya, puluhan tahun mereka perang, ya. Antara Aus dan Khazraj ini sempat terjadi persetegangan. Usaid bin Hudayr, ya, yang berasal di kabilah Aus sempat ingin melabrak kabilah Khazraj, ya, yang kemudian sempat mendapatkan tantangan dari sahabat utama Sa'ad bin Ubadah, gitu ya. Sa'ad bin Ubadah ini dari kabilah Khazraj, sementara Usaid bin Hudayr dari kabilah Aus. Ini tokoh utama, ya. Dan di kalangan para sahabat Nabi sendiri juga sempat terjadi perdebatan luar biasa, ya. Nabi sempat memanggil Ali bin Abi Thalib dan bertanya juga kepada Usama bin Zaid, ya, juga kepada seorang budak Barirah namanya. Jadi Nabi menanyakan ke beberapa level para sahabat, ya, anak-anak muda seperti Ali dan Usama, bahkan budak pun beliau tanyakan. Beliau juga sempat bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari, dan hampir berbilang pekan, ada yang mengatakan sampai hampir sebulan namanya berita ini menyebar, tidak karuan, gitu ya. Semakin runcing, gitu ya, Madinah semakin gempar, sampai akhirnya suatu saat, bagaimana dengan Aisyah? Aisyah sendiri jazakumullah, setelah rada sehat tubuhnya, dia kemudian sempat disisiri oleh Mistah kalau tidak salah waktu itu, ya, salah seorang pembantunya, ya, dan sempat terceletuk, gitu kan, informasi ini. Dan demikianlah informasi rumah tangga, gitu ya. Di antara yang sangat tahu itu kadang pembantu, ya, pembantu. Makanya kita yang punya khadimat di rumah itu harus waspada, gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya sangat secret, sangat-sangat personal, sangat-sangat pribadi. Upayakan jangan diketahui oleh khadimah ini, pembantu, sebab dia orang lain, gitu kan, dan nanti bisa menyebar antar pembantu tuh. Udah, ya, kalau udah menyebar ke 2 orang, itu sudah bukan rahasia lagi, gitu ya. Jadi pepatah Arab mengatakan berita kalau sudah diketahui oleh 2 orang itu bukan rahasia lagi,
Nah, dia akan menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, Aisyah akhirnya tahu berita ini dan Rasul pun akhirnya menemui keluarga Abu Bakar Siddiq dalam proses penyelesaian masalah inilah ya Aisyah tidak bisa hanya membela diri ya tapi juga berharap penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya, satu halaman utuh ayat 11 surat An-Nur ya sampai ayat 21 ya. Nah, di antara bunyinya pada awal surat tersebut Allah SWT berfirman, innal ladzina ja'u bil ifk ya usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ya. Pada akhirnya makna ayat ini bahwa yang memproduksi hoax memang orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, tetapi innalladzina ja'u bil ifki yang ikut menyebarkan ifk berita hoax tersebut yang usbatu minkum sebagian dari kaum muslimin juga. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Makanya pada kisah berikutnya ya Rasulullah sempat mengumpulkan beberapa orang sahabat yang terindikasi ya ikut menyebarkan berita ini dan ini adalah fitnah ya. Di antara mereka yang dicatat sejarah adalah Mistah bin Usasa ya pembantu Aisyah tadi, lalu Hasan bin Thabit seorang sahabat penyair terkenalnya Hasan bin Thabit yang punya orang tua namanya Thabit bin Qais ya, dan satu lagi Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash ini iparnya Rasulullah karena kakaknya namanya Zainab binti Jahash itu adalah istri Rasulullah ya. Jadi ini ipar Rasulullah SAW. Dan sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur pada surat yang sama, Allah pun memberikan hukuman kepada mereka, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun ya. Walladzina yarmunal muhsanat dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, orang-orang yang suci berzina gitu kan, menuduh seseorang telah berzina ya, itu disebut dengan al-qadzaf. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jalda, maka cambuklah dia 80 jalda 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada dan janganlah terima persaksian mereka selamanya, wa ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim ya, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat setelah itu wa aslahu dan berusaha untuk melakukan islah kebenaran fa innallaha ghafurur rahim ya, mereka pun dimaafkan dan Allah Maha Ghafur lagi Maha Rahim ya. Namun ya hukum harus segera ditegakkan, sanksi harus segera dilaksanakan, maka 3 orang sahabat Nabi ini Mistah bin Usasa, Hasan bin Thabit dan Hamna bin Jahash mereka pun dihukum oleh Rasulullah SAW. Nah, fitnah pun sirna, jemaah. Posisi orang-orang munafik ya justru semakin terjepit seiring dengan turunnya surat Al-Munafiqun ya. Bahkan setiap kali mereka menyampaikan informasi, orang-orang munafik tersebut malah dicela oleh kaumnya sendiri. Ya, jadi bahasa hari ini yang benar loh, yang benar. Mereka sudah tidak percaya lagi informasi yang disampaikan oleh orang-orang munafik ya. Dan selain itu ya sebab hampir menyebabkan terjadinya perang saudara ya. Sofwan bin Mu'attal yang dituduh berzina tadi itu ya oleh Hasan bin Thabit sempat berkelahi gitu ya. Makanya ini bahaya, fitnah itu luar biasa ya. Berantem ya, Sofwan ini sempat mukul Hasan bin Thabit ya, dan ayahnya waktu itu Sabit bin Qais ya sempat membalas dan mengikat Sofwan ini dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Maka dilerai oleh Rasulullah dan Nabi pun tahu akhirnya Sofwan ini benar dan Nabi mengingatkan Hasan dan sebagai ganti karena dia telah dipukul oleh Sofwan, pada akhirnya Nabi memberikan hadiah kepada Hasan bin Thabit ini, seorang wanita yang dikirim dari Mesir namanya Sirin al-Qibtiyah ya. Sirin al-Qibtiyah yang merupakan
wanita kedua yang dikirim dari Mesir. Ya, yang pertama adalah Maria Al-Qibtiyah yang menjadi istri Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan Sofwan? Ya, Sofwan bin Mu'attal ini dalam kitab Ibnu Hisham, saya belum lama cek ya, belakangan terbukti dia mengalami masalah biologis, impoten. Dan ini memastikan bahwa dia tidak mungkin berzina dengan Aisyah. Ya, ini mempertegas kembali kesucian Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan namun di sisi lain itu bahwa ini ujian berat bagi rumah tangga Rasulullah SAW ya. Keluarga Abu Bakar Siddiq juga demikian. Namun akhirnya mereka bisa melewati kondisi-kondisi seperti itu ya. Sebagai pamungkas penutup bahwa hadisul ifki ini pernah terjadi di masa Rasulullah, tadi disampaikan oleh host kita, tak mustahil dan pasti ya juga mewarnai sejarah hari ini ya. Dan karenanya waspada itu penting ya, kedepankan husnuzon kepada sesama muslim. Jadi rumusnya demikian. Jadi kalau kita apa yang kita lihat ya belum tentu itu nyata ya. Dan tidak semua yang kita lihat harus kita sampaikan, harus kita share, harus check and cross check, harus cover both side kalau bahasa jurnalistik itu ya. Nanya ke pihak sebelah ya, second opini begitu kira-kira ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul SAW. Sebenarnya kalau kita ingin berpikir misalnya cepat, ya Rasulullah segera mendatangi Aisyah, beres gitu kan. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, Ustadz kenapa sampai berlarut-larut sampai sebulan namanya, atau ada yang mengatakan demikian, kenapa Nabi tidak langsung mendatangi Aisyah? Nabi ingin memberikan pelajaran bagi kita jemaah bagaimana cara menghadapi hal-hal seperti ini. Artinya kalau datang langsung cross check ke Aisyah, urusan saya kan tidak melalui prosesnya. Jadi hikmahnya apa? Rasul ingin mengajari kita melewati proses ini. Itu penting. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini, pelajaran seperti ini banyak. Sama seperti ketika Nabi hijrah. Ya. Nabi kan seorang rasul. Kalau Nabi pengen, Nabi berangkat aja dan insya Allah selamat sampai kemudian. Tapi kan enggak. Nabi menginap di Gua Sur, ya, kemudian mencari jalan yang berliku. Ini proses. Nah, Rasul juga ingin mengajari kita tentang proses bagaimana menghadapi fitnah. Ya, penuh dengan kesabaran, tidak saling tuduh, mencari informasi sebanyak mungkin gitu kan. Sehingga kita tidak ya ngambil berita dari satu pihak, ya. Iya, kalau kasusnya Aisyah insya Allah bisa dipercaya gitu ya. Artinya ketika Nabi bertanya selesai. Bagaimana dengan kasus orang lain yang tidak mungkin kita langsung percaya, enggak. Mesti ada second opini, bahkan third opini yang lainnya untuk mendukung ya opini kita tersebut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau bertanya kepada para sahabat, para murid. Ya, sehingga sebagai penutup bagi kita kaum muslimin menghadapi berita sekarang ya harus betul-betul ekstra waspada, hati-hati. Jangan mudah termakan isu berita hoax, apalagi kalau itu melanda umat Islam sendiri. Bisa jadi berita itu benar, tapi misalnya bersifat kasuistis, misal, atau berita tentang dipojokkannya seorang tokoh muslim misalnya, bisa jadi dia salah dalam konteks itu, tapi tidak kemudian membuat habis semua kebaikannya selama ini ya. Baik, ini tentang hadisul ifki ya, yang terjadi di masa Rasulullah setelah perang Khandaq di tahun ke-7 Hijriah. Sebelum tahun ke-7 Hijriah ya. Kalau perang Khandaq itu tahun ke-5, ini sekitar tahun ke-6 Hijriah ya. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk sebuah pembahasan baru, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Ya, tahun ke-6 Rasulullah masuk tahun ke-6 Hijriah, di mana beliau bermimpi bersama dengan para sahabatnya datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Dan itulah umrah pertama kali yang dilaksanakan Rasul setelah beliau hijrah ke Madinah. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita sisakan waktu pukul 8:59 untuk diskusi memperdalam tema ini. Jika diperlukan, saya kembalikan lagi kepada Mas Cahyo sebagai host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tambah kita insya Allah malam hari ini. Tadi
dari tema hadisul ifki ini ada beberapa kata-kata ya perlu kita ingat-ingat. Ini adalah berita hoax, maka validasilah berita. Kemudian tadi ada istilah dari Ustadz Abdul Somad ya, saring dulu sebelum sharing. Kemudian terakhir itu kedepankan husnuzon. Apalagi kita di negeri ini, negeri yang mayoritas muslim, insya Allah apapun yang ada di depan, termasuk di urusan-urusan politik, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang sesama muslim. Pastinya lebih banyak dibandingkan kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi. Karena tadi kita mulai pukul 20.15, jadi kita selesaikan insyaallah di pukul 21.15. Kita buka pertanyaan pada teman-teman jemaah semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada Ustadz Jazuli Ambari. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Pak Cahyo baru bisa hadir nih kebetulan lagi kosong. Alhamdulillah, ya jarang-jarang bisa datang dapat kunjungan Iya, ini Ustadz kebetulan di sini. waktunya nggak ada rapat jadinya bisa. Silakan Ustadz, gimana pendapatnya Ustadz tentang tema kita hari ini tentang hadisul ifki. Ya, Bagian dari kalau sirah. sekarang ini Ustadz yang lebih apa namanya mungkin dibilang bahaya kali ya. Ada aplikasi yang Adobe ya. Adobe itu bisa mengganti-ganti latar belakang, kemudian pakaiannya dihapus, dihilangkan, walaupun mungkin itu bukan fisik yang bersangkutan, wajahnya iya, tapi pakaiannya itu kan kalau Adobe itu sekarang ada yang bisa melucuti ya. Nah ini yang sangat mesti waspada kalau mungkin sebagian kita nge-share foto jadi takut-takut juga nih Ustadz. Apalagi seluruh fisik ketika kan kalau kita suka audiensi ya mungkin kadang-kadang mungkin ininya berbeda jenis lah ya. Mungkin laki, perempuan gitu. Kalau dengan Adobe itu kan bisa dibuat seperti itu. Jadi fitnahnya bisa lebih lebih mengerikan. Iya begitu Ustaz. Iya. Sekarang aplikasinya udah canggih. Jadi fitnahnya bisa. Kalau mungkin dulu HRS ya Imam Habib Rizik Sihab itu kan nggak tahu apa bener apa enggak, kita juga nggak tahu. Sementara kita mungkin sekarang udah ada Adobe yang seperti itu yang ya dengan medsos yang sebagian rajin untuk upload foto-foto gitu ya untuk kepentingan-kepentingan yang baik sebenarnya, tapi jadi mengerikan juga nih. Gimana Ustaz? Iya. Ya, sekarang malah semakin canggih ya teknologinya. Jadi bisa bukan hanya mengcreate foto ya, mengcreate suara juga bisa. Ya, jadi itu luar biasa. AI itu bisa mengcreate suara. Jadi eh, saya ngomong seperti ini, lalu kemudian dibuatkan teks, ya, kemudian disuruh ngomong pakai suara saya, itu bisa. Ya, jadi diambil sampel suara saya ini, kemudian disuruh ngomong dengan kata-kata yang tadi ditulis oleh seseorang itu bisa. Ya. Misalnya atau mulut saya mingkem diam seperti ini, itu bisa dibuat suruh ngomong sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi
betul-betul bisa dibikin gitu ya, bisa dibuat. Nah, fitnah HRS dulu itu anak-anak. Maksudnya anak-anak aja bisa bikin. Itu kan cloning WhatsApp. Itu anak saya kelas 4 SD itu bisa itu Pak Dokter. Pak Ustadz Jazuli bisa. Itu kerjaannya ngerjain temannya gitu kan. Dia itu nggak butuh dua handphone, satu handphone. Jadi dengan satu handphone ya kita bisa mengcloning, membuat bahwa seolah-olah terjadi percakapan dengan orang lain, padahal kita sendiri namanya. Saya ditunjukkan langsung ya dia seolah-olah ngelaporin temannya gitu kan. Ya canda aja ke polisi. Itu tertulis tuh polisi bla bla gitu kan. Padahal dialog dia yang bikin. Kemudian di screenshot. Nah, gua udah laporin lo gitu kan ke polisi ini hasil apa namanya pembicaraan saya dengan polisi. Padahal itu pakai aplikasi. Itu kelas 4 SD. Jadi udah basi banget gitu ya caranya ya. Tapi itulah yang kemudian terjadi hari ini dan itu yang difitnahkan kepada beliau ya. Padahal kita tahu beliau kapan megang handphonenya, kapan kapan WA-nya gitu ya. Apalagi mau chat yang nggak jelas seperti itu mustahil banget. Tapi demikianlah. Jadi benar saja Zuli sudah mengingatkan bahwa fitnah sekarang ya itu lebih berbahaya dan lebih sulit ya daripada apa yang dialami oleh di masa Rasulullah dulu mungkin dan ini tantangan tersendiri bagi kita ya. Jadi emang kemajuan informasi teknologi ini memang seperti pisau bermata ganda ya. Di satu sisi ada nilai positifnya seperti kita hari ini. Ini bisa Zoom, bisa silaturahim walaupun teman-teman mungkin di sini ada yang dari Bengkulu, dari Jakarta, dari mana-mana, tapi kita terhubung dengan alat dan aplikasi seperti ini. Tapi di sisi lain kalau kita tidak waspada, maka dia bisa membunuh kita dalam tanda kutip ya, melakukan kejahatan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, menarik. Ustaz Jazuli sudah ngingetin kita. Monggo yang lain kalau ada. Silakan teman-teman yang lain. Saya Ustadz, Nah, silakan Bu Dokter. ya, mohon maaf tidak buka kamera. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi memang betul bahwa berita hoax itu bahkan sudah mengelilingi kita di kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam satu grup WA itu bisa saja tersebar berita hoax. Satu grup WA yang bahkan sesama Muslim pun itu bisa saja ada yang berperan sebagai penyebar berita hoax. Nah, pertanyaannya, kalau tadi Rasulullah menempuh jalan yang panjang untuk menetralisir berita hoax tersebut. Kalau zaman sekarang dalam satu grup WA itu bagaimana? Apakah saya juga belum ngerti bagaimana kalau mengadopsi cara Rasulullah tersebut. Atau bagaimana dalam kondisi modern seperti kita ini. Ya, mohon arahan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, saya kira Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses, gitu ya. Proses yang mengapa beliau lakukan ya supaya kita bisa nyontoh. Ya. Sebab kalau beliau langsung ke Aisyah dan selesai urusan, ya jadi nggak ada pelajaran bermakna bagi kita ya. Artinya cek, cross check, meminta berbagai pendapat. Tapi satu hal ya, segera. Jadi tidak dibuat berlarut-larut. Ya. Jadi kalaupun Rasulullah sampai sebulan tadi, ini proses yang beliau contohkan kepada kita. Tapi bukan berarti kita harus tunggu sebulan gitu ya. Jadi kalau bisa di cut segera, ya segera. Sebab semakin lama, maka fitnah itu akan semakin menyebar. Ya. Jadi saya sharing pengalaman saja. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini, walaupun dalam contoh yang berbeda ya. Jadi saya pernah diisukan Syiah, yang berpaham Syiah. Ya. Saya juga kaget. Kok bisa ya? Jadi usut punya usut itu sudah menyebar ke beberapa grup WhatsApp di Bogor. Itu saya usut, ya, ternyata berasal dari satu grup hasil yang bersumber dari celetukan atau WA di seseorang. Jadi dibilang mulanya itu Masjid Alumni EPB disusupi Ustadz Syiah. Ini awalnya. Ya.
Jadi dia melaporkan di hari Rabu malam dia sempat mampir situ dan ada kajian. Nah, ustadz-ustadznya itu menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh Syiah, ya, termasuk Hasan, Hussein dan Susti. Ya, ini beritanya. Jadi sehingga muncullah berita bahwa Masjid Alumni IPB disusupi Syiah. Padahal kita tahu pengurusnya itu alhamdulillah orang bagus semua gitu kan. Nah, ditelusuri ternyata yang ngisi kajian Rabu malam itu saya. Nah, dipanggil saya oleh pengurus gitu kan. Ini yang bikin saya kaget. Saya bilang ini masjid kita masjid bagus. Ada CCTV, ada rekamannya, semua terdokumentasi. Ya, silakan cek video mana saya bilang yang menyebutkan bahwa saya cenderung ke Syiah. Ada Ustadz Wardani, saya kenal baik, kata dia saya berani bersumpah. Ya, Ustadz Happy Andi itu bahkan sangat keras dulu disabili terhadap Syiah. Nggak mungkin gitu kan. Saya tahu persis gitu kan. Nah, ternyata itu orang ya yang awal menyebarkan itu sekali-kalinya mampir di masjid itu pas dengar saya ceramah ya. Dan besoknya nggak pernah mampir lagi. Kebetulan Rabu malam tersebut serial kajian saya tiba di cerita tentang Hussein. Nah, sebelumnya banyak ada Abu Bakar, Umar, Utsman terus ya. Kebetulan aja malam itu emang jatahnya serialnya tentang sahabat Rasulullah, cucu Rasulullah Hussein. Di mana ketika saya menjelaskan ini, saya harus bicara tentang keutamaannya, tentang fadilah dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang diambil. Nah, ini saya bilang bahaya banget ya. Jadi ya cuplikan ngaji cuma setengah jam ya. Cerita-cerita sebelum nggak tahu, setelah juga nggak ada dan kemudian disebarkan ya. Akhirnya orang itu minta maaf. Ya, dia mengaku salah, ya ini bahaya. Nah, jadi saya waktu itu berusaha untuk cross check ke beberapa orang, termasuk ke pengurus masjid dan akhirnya selesai. Jadi memang kita tidak bisa balas menyebar gitu ya. Tapi maka saya tidak langsung saya counter lewat WhatsApp juga waktu itu enggak. Tapi saya cari dulu akar masalahnya. Ini dari mana nih tersebarnya ini gitu kan. Nah, kemudian baru kemudian kita potong dan sisanya dijelaskan berikutnya. Jadi alhamdulillah selesai pada waktu itu juga, tidak berlarut-larut. Jadi saya punya pendapat jika ada fitnah atau apapun segera di-cut, segera diselesaikan ya, dari akarnya supaya dia tidak kemana-mana. Ya. Segera begitu. Ustadz, saya mau klarifikasi nih. Silakan. Pak Basuki ya. Itu waktu yang pasukan penyapu ya, lah ya, yang terakhir itu hanya satu orang apa nggak ada tim lain 2-3 orang gitu? Iya, jadi dalam banyak riwayat dalam peperangan apapun, termasuk dalam terutama yang melakukan perjalanan panjang ya, itu selalu ada dan bisa satu orang, bisa beberapa orang. Nah, dalam riwayat ini tidak disebutkan yang lain. Hanya muncul nama Sofwan bin Mu'attal. Ya, dia adalah tim atau orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk sengaja berjalan di belakang menyisir. Ya. Barangkali ada yang tertinggal atau kemudian ada barang yang jatuh. Jadi saya belum menemukan orang lain gitu kan dalam kasus ini yang menemukan Aisyah. Ya, termasuk juga saya berusaha untuk mencari, tapi belum ketemu dan nggak bisa ngarang emang, karena emang nggak ada riwayatnya. Berapa lama ke perjalanan mereka itu, gitu ya? Perjalanan dari tempat ditemukannya Aisyah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Apakah sampai bermalam, apakah sampai berhari-hari, atau tidak? Ini tidak ada riwayatnya. Begitu juga dengan orang yang menemani Sofwan pada waktu itu tidak ada, kecuali Sofwan. Tapi yang pasti ini kebiasaan Rasulullah ketika terjadi perang Tabuk yang panjang itu, nanti kita akan ceritakan di akhir-akhir ya. Sama itu panjang banget, perang Tabuk itu 15 hari perjalanan. Juga demikian Nabi menyisakan tim. Sehingga kadang beliau tunggu timnya itu. Beliau tunggu ya, untuk memastikan. Termasuk ketika Rasulullah menanyakan tentang Abu Dzar. Dia, kemana Abu Dzar? Kata Rasul. Kemana Abu Dzar? Siapa yang ditanya oleh Rasul? Ya tim belakang itu tadi. Oh, belum muncul ya Rasulullah. Nah, belum kelihatan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Dzar insya Allah akan datang. Dia akan datang sendirian, nanti meninggal sendirian dan dibangkitkan sendirian. Nah, jadi dari mana Nabi tahu? Dari tim yang di belakang. Dan itu beliau tunggu. Nanti jalan lagi terus ya. Jadi ada orang yang diperintahkan oleh Rasulullah
entah itu 1-2 orang atau tim ya untuk menyisir di belakang. Nah, dalam kasus Sofwan ini tidak ditemukan orang lain kecuali Sofwan. Entah mereka sudah datang duluan atau mungkin di belakang tertinggal, tapi yang menemukan Aisyah hanya Sofwan. Sofwan bin Mu'attal. Kalau jaraknya nggak tahu, Ustaz. Enggak, jarak dari tempat Titiknya. temukannya Aisyah enggak disebutkan, enggak ada ya. Tapi kalau Muraisi ya itu jauh ya. Tapi mereka kan bukan dari lokasi perang, sudah di perjalanan. Sudah jauh di perjalanan dan beberapa peristiwa terjadi setelah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya. Nah, ini di chat ada dari apakah setelah clear peristiwanya bahwa tidak melakukan seperti itu kan Allah pun menurunkan untuk menjamin kesucian Indonesia. Maka Rasulullah minta maaf kepada sebenarnya tidak ada penjelasan Nabi minta maaf gitu kan. Karena Nabi juga tidak menuduh. Nabi kan tidak menuduh. Jadi dalam hal ini Nabi tidak salah, kecuali Nabi menuduh Aisyah berselingkuh enggak. Ya, Nabi makanya saya tidak, karena memang tidak ada riwayatnya gitu kan, saya nggak berani ngarang. Oh, Nabi minta maaf, yang nggak bisa saya menyebut demikian karena nggak ada ceritanya gitu ya kan. Saya jadi ngarang kalau dia paksa. Tapi yang jelas dalam konteks ini Nabi tidak salah dan tidak ada kewajiban segera kepada beliau untuk minta maaf. Kecuali bahwa dia tidak langsung mengkonfirmasi, ya. Tapi Nabi tidak pernah menuduh istri yang berselingkuh, enggak. Bahkan dari percakapan beliau dengan beberapa orang sahabat, misalnya Abu Dzar Al-Ghifari, itu dengan tegas banget, ya. Aisyah tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, apalagi Ummu Dzar Al-Ghifari itu dengan tegas membela. Ada kalimat-kalimat miring sedikit, tapi ini saya kira manusiawi dan kemudian bagi kita tidak perlu di blow up ya. Ada yang mengatakan Ali itu agak menggunakan kalimat-kalimat, saya lupa teks aslinya, tapi bagi beberapa orang ini dianggap Ali itu memojokkan Aisyah, padahal tidak demikian, gitu ya. Tidak sampai seperti itu ya. Apakah Nabi sempat mendiamkan Aisyah? Ya, mendiamkan dalam konteks ini mencari informasi tadi itu. Jadi tidak kemudian setelah tahu Nabi meninggalkan istrinya, enggak. Tidak ya. Jadi Nabi mendiamkan Aisyah untuk mencari informasi selain dari Aisyah. Setelah itu baru kemudian ketika Nabi mengkonfirmasi ke Aisyah dan ayat pun turun, maka semuanya selesai. Kalau bahasa kami ya ke bahasa jurnalistiknya begitu kira-kira kan begini. Ini saya ambil kasus umum saja ya. Misalnya ada orang yang ya, dituduh melakukan suatu keburukan, ya. Dalam kasus ini misalnya Aisyah itu ya. Maka kita tidak cukup bertanya kepada yang bersangkutan, karena pasti jawabannya tidak. Ya. Makanya perlu opini lain. Saya bicara di luar Aisyah ya. Kalau Aisyah kan terpercaya, nggak mungkin dia dusta. Tapi dalam konteks umum pelajaran bagi kita hari ini, gitu kan, itu tidak cukup. Ya. Maka di kita kan ada saksi, ya, ada bukti. Ya. Jadi si fulan korupsi, memang cover both side-nya. Kita harus wajib nanyain dia itu, iya. Benarkah Anda korupsi? Tapi itu tidak cukup, karena pasti jawabannya tidak, gitu kan? Pasti jawabannya enggak. Makanya perlu opini-opini orang lain untuk mendukung hal tersebut. Itu pelajaran yang diberikan Rasulullah kepada kita. Ya. Jadi walaupun dalam kasus tersebut ya Aisyah pasti dipercaya, tapi Nabi ingin memberikan pelajaran. Lagi-lagi Nabi ingin memberikan pelajaran bagi kita. Nabi bisa langsung nanya ke Aisyah, bahkan Nabi selesailah, Aisyah nggak mungkin melakukan itu kan beres. Nabi nggak usah ngapain nanya ke Ali, nanyain ke Usama, apa nanyain ke budaknya kan nggak penting gitu ya, mestinya. Tapi kan nggak, Nabi ingin mengajar kita proses itu gitu ya. Nah, bukan berarti Nabi nggak percaya, bukan berarti Nabi lebih percaya kepada Barirah budaknya daripada Aisyah, enggak, bukan itu. Jangan salah tafsir peristiwa gitu ya. Kita suka keliru tuh. Oh, berarti Nabi lebih percaya kepada Usama, lebih percaya kepada Ali, lebih percaya kepada budaknya Barirah ya, daripada Aisyah dong. Buktinya Nabi nanya ke mereka, malah belakang nanya ke Aisyah. Ya enggak. Ini proses yang ingin Nabi berikan kepada kita ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti ini.
Ya, apalagi ini beritanya udah viral. Hampir semua orang tahu bahasa kasarnya hari ini, ya. Sudah betul-betul mengguncang Madinah. Ya. Baik. Baik, jemaah sekalian, kita sudah lewati 2 menit waktu kita. Mungkin dicukupkan sampai saat ini ya. Ini untuk saya bagi. Oh iya. Baik, sudah cukup pertanyaan-pertanyaan. Kalau kesimpulan dari hadis fikih ini berarti ini terkait apa namanya sirah nabawiyah ya, tentang hadis, bukan hadis, tentang cerita-cerita hoax. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu validasi, sering, kemudian kedepankan husnuzon, dan jangan jadi rantai penyebaran hoax ya. Mungkin itu yang bisa saya ini buat kesimpulan dari apa yang disampaikan dari apa namanya cerita pada malam hari ini. Mungkin Ustadz Happy, kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini. Sebelum penutup, kita mintakan Ustadz untuk memimpin doa sekaligus namanya ada pesan dari admin untuk mendoakan kelancaran acara khitan masal besok. Ya. Baik, Bismillah, kita cukupkan kajian online pada malam hari ini dan seiring doa untuk kebaikan kita semua, insya Allah, termasuk juga agenda kegiatan khitan gratis yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Al-Fauzan, insya Allah. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu ta'ala sadatina wa sabar rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana arzuqna ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ain waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح يا رب العالمين. اللهم ربنا سهل أمورنا كلها ولا تعسر. اللهم ربنا سهل أمورنا ولا تعسر. اللهم يسر أمورنا كلها ولا تعسر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pertemuan kita dalam kajian Rabuan malam hari ini. Jazakallah khairan katsir pada Dr. Happy atas ilmu yang telah disampaikan. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang senantiasa hadir pada kesempatan kajian Rabuan mingguan ya, Rabuan PSMI. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Cahyo, Dr. Basuki.